yaitu Mohamed Salah. Dia adalah seorang striker Liverpool, ya, pemain sepak bola, strikernya. Lalu kemudian dia itu dari asal negara Mesir. Siapa yang di sini suka bola? Gak ada ya? Oh, 2. Di sini, Bu, bapak-bapak ada suka bola nggak? Nggak ada ya. Rupanya ini 2 pemain sepak bola. Kenapa Pak namanya Mohamed? Tahu? Ternyata Mohamed itu namanya Mohamed Salah, saudara. Dari sini lalu kemudian, saudara, dari sini kita tahu ternyata laki-laki selalu salah, betul. Lalu kemudian ternyata yaitu ada lagi yaitu wanita, yaitu dia seorang yaitu dari Turki yang bernama Betul Nur Yilmaz. Betul Nur Yilmaz. Profesinya adalah wasit sepak bola, saudara. Rupa-rupanya emaknya kasih nama Betul. Di sini dikatakan bahwa ibu-ibu kalau kita kasih nama ke anak hati-hati. Kenapa? Kalau laki-laki selalu dibilang salah, mau nggak laki-laki? Perempuan mau selalu betul? Betul. Jadi kalau begitu kasih nama anak jangan sembarangan. Bilang kepada teman kiri kananmu, jangan suka sembarangan kasih anak. Nama anak ya, selalu betul dan salah gitu saudara ya. Sehingga kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan selalu betul dan Tuhan mau kita ada dalam jalan kebenaran dan kehidupan. Amin saudara. Nah hari ini saya dapat tema tentang yaitu menjadi pendengar atau menjadi pelaku firman ya. Pendengar itu adalah artinya orang yang mendengar atau mendengarkan saja ya, cuma dengerin aja. Tetapi kalau dalam pelaku itu artinya apa saudara? Orang yang melakukan suatu perbuatan. Dan kalau kita perhatikan memang mendengar itu bagus saudara. Bahkan ada juga memang Tuhan katakan lebih baik yaitu kita mau mendengarkan dibandingkan yaitu ngomong terus. Tetapi adalah lebih baik lagi kalau kita dengar yaitu firman Tuhan, kita juga mau melakukannya. Amin. Tengok teman kiri kananmu, bilang jangan cuma dengerin doang, tapi lakukan. Amin, saudara. Tadi kan ibu pemimpin puji-pujian siapa nih? Ini kembarannya ibu Lina bukan? Kembarannya ibu Lina kayaknya ya. Semangatnya gitu loh saudara ya. Siapa pun namanya? Alin. Oh, Cici Alin gitu ya saudara ya. Dia bilang tunjukin jangan berbuat dosa lagi. Itu kita dengar saudara. Betul saudara ya. Tapi begitu sampai di rumah lakukan. Amin. Jangan suka marah sama suami, jangan suka marah-marah sama yaitu anak-anak ataupun mantu, tapi kita mau saling mengasihi. Amin. Nah, mari kita akan belajar yaitu bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan. Buka bersama dengan saya Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Bu, maaf, PowerPoint ini bisa nggak? Oh, nggak bisa buka. Oh, nggak bisa kebaca. Oh, minta maaf ya. Perlu flash disk kan? Saya kasih flash disknya. Itu bukan flash disk, itu pointer saya. Nah, Bu Lina kasih nggak Bu? Maaf. Kasih tapi nggak bisa buka ya. Maaf ya saudara ya. Maaf. Saya pikir udah dikasih lalu kemudian bisa dibuka lalu kemudian bisa itunya ya saudara. Minta maaf. Oke. Nih, pendengar atau pelaku. Itu cuma pointernya untuk saya supaya connect sehingga ibu enggak itu. Minta maaf ya saudara ya. Oke, kita akan buka dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai ke 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 21 ayat 22. Bisa buka? Oh. Kalau kurang ininya portnya ini. Boleh tolong di portnya nanti ya. Ini enggak. Pendengar atau pelaku, di situ semua ayatnya sudah ada sehingga saudara kita akan lihat bersama-sama. Yuk, yang sudah dapat minta maaf ayatnya belum. Kita tunggu sebentar aja ya saudara ya. Minta maaf ya saudara ya. Yakobus 1 ayat 22 sampai ke 25. Kalau misalnya bawa Alkitab atau bawa gadgetnya boleh buka gadgetnya. Kalau buka Alkitabnya boleh silakan buka Alkitabnya ya. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Sudah kebuka Bu? Bisa. Tolong slideshow. Bisa. Ada di atas sebelah kanan ada slideshow. Oke. Bisa. Oke, terima kasih. Lalu kemudian jangan di itu nanti hilang baru datang. Ini aja nih. Tusuk. Ini tusuk ke sini, ini ke sini.
terus ke sini, kasih ke sini. Oh, udah kopi. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu ini ke sini. Ya. Oke, terima kasih. Minta maaf ya saudara ya. Saya belum bisa pakai kalau misalnya itu nggak dikonekin. Oke, ya. Ini yang tadi ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, saya ini ya. Bagaimana menjadi pelaku firman-Nya? Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yuk kita akan baca gantian ya. Yang wanita bersama dengan saya, lalu kemudian pria, ayat yang 23. Mari kita akan baca bersama-sama wanita. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Pria. Tidak melakukannya, ia adalah seorang wanita, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa memiliki hukum yang sempurna, yaitu hukum membedakan orang dan ia keluar di dalam dan bukan hanya mendengar atau melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Oke, ya. Kita akan belajar bagaimana menjadi pelaku firman. Kita akan belajar dari yaitu Yakobus, surat Yakobus ini. Yang pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, ingatlah untuk tidak menipu diri sendiri. Amin, saudara. Tuhan mau kita nggak menipu diri kita sendiri, saudara. Ketika kita membaca firman Tuhan dan kalau kita nggak melakukannya, itu artinya kita menipu diri sendiri. Nah, ingat terus menerus, kalau aku dengar firman Tuhan, maka aku akan melakukannya, sehingga kita tidak akan menipu diri sendiri. Taruh tanganmu di dada, bilang, saya tidak mau menjadi penipu. Amin. Nah, saudara, lihat. Yakobus bilang, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tuhan mau kita bukan menjadi penipu-penipu, tetapi menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak menipu diri sendiri? Yaitu buanglah segala sesuatu yang kotor, saudara, dalam hidup kita. Firman Tuhan ingatkan, Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuhan mau firman Tuhan itu berkuasa dalam hidupmu. Ketika firman Tuhan berkuasa dalam hidupmu, maka segala sesuatu yang kotor itu seharusnya keluar dari kehidupan kita. Segala sesuatu kejahatan kita, pikiran jahat, tingkah laku yang jahat, itu keluar dari hidup kita. Buang segala sesuatu yang kotor. Saudara, kalau kita lihat lebih lanjut lagi, perkataan kotor itu dalam Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Bu, kalau marah sama suami, marah sama mantu, atau marah sama anakmu, engkau bilang, dasar lu. Mau bilang apa? Wah, saya juga takut nih ngomongnya gitu kan Bapak Ibu ya. Tapi dari kecil kita dengar orang tua kita kalau bilang apa, dasar lo anak, mungkin kata saya kasih contoh, bangsat lo, begini seperti itu saudara ya. Wah, kata-kata kotor, sumpah serapah keluar dari mulut kita. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, ayo jangan lakukan itu, amin saudara. Jangan bilang anak kita anak dasar, anak setan. Bu, Pak, kalau anakmu anak setan, maka suamimu atau istrimu adalah setan juga gitu kan. Jadi bilang kepada teman kiri kananmu, hati-hati dengan mulutmu. Amin saudara. Saya sama suami saya pernah satu kali mau pulang, udah malam saudara. Rupa-rupanya anak-anak muda itu ada di gang, yaitu tempat kami jalan naik bawa mobil. Lalu kemudian yang satu bilang kepada temannya, bilang begini, monyet, pinggir itu motor lu. Lu juga anjing lu, katanya dia bilang gitu. Geser juga motor lu. Dalam hati suami saya yang tidak melihat apakah itu benar monyet atau anjing gitu saudara ya. Karena dia tak lihat saudara. Tapi mereka ngomong yaitu anjing dengan monyet. Apakah anjing dan monyet bisa ngobrol? Tengok lagi sebelah kanan kiri kananmu. Sadar. Amin saudara. Jadi kalau ngomong hati-hati dengan mulut kita. Betul saudara? Tuhan mau kita berbicara yaitu bukan memakai kata
kata-kata yang kotor, amin. Pakai sajalah kata firman Tuhan, kata-kata yang membina, kata-kata yang memberi pertolongan kepada orang lain, kata-kata yang memberi semangat buat orang lain. Bahkan kata-kata itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Amin, saudara. Saya kemarin dapat salah satu WhatsApp renungan, saudara. Seorang anak remaja, dia di Amerika Serikat membunuh seorang bapak-bapak tua lagi di taman baca koran. Lalu kemudian pria itu, anak remaja ini menusuk kakek-kakek ini, bapak tua ini, itu sampai dia pakai pisau yang besar gitu lalu kemudian 130 kali tusukan. Bingung, saudara, kenapa bisa begitu, saudara? Lalu kemudian diinterogasi, ditanya, "Nak, kamu kenal bapak ini?" "Enggak," dia bilang begitu. "Nak, kamu tahu bapak ini salah sama kamu?" "Enggak," kata dia bilang gitu. "Saya nggak kenal, saya juga nggak tahu. Tapi kenapa kamu melakukannya?" Dia bilang begini, saudara, "Ibuku selalu membandingkan aku dengan kakakku. Kakakku selalu bilang, badannya lebih bagus, kakakmu lebih berhasil, kakakmu lebih indah, kakakmu lebih pintar. Tapi kakakmu itu lebih terkenal dibanding kamu," kata dia bilang gitu, saudara. Akhirnya dia berpikir gini, aku juga mau lebih terkenal daripada yaitu kakakku. Aku nggak bisa dalam pelajaran, aku nggak bisa dalam soal olahraga atletis. Tapi satu hal yang aku mau lakukan, dia memiliki sesuatu apa yang dia lakukan, saudara. Gara-gara kata-kata, hal-hal yang diucapkan oleh orang tuanya, maka anak ini melakukan pembunuhan, saudara. Lihat, perkataan kita ini akan membuat seseorang dibangkitkan atau diberi semangat, ataukah akan menjatuhkan orang itu. Amin, saudara. Sebab itu firman Tuhan katakan, ayo pakai kata-katamu dengan baik. Buang kata-kata kotor, buang kata-kata yang tidak membangun. Tapi kita akan saling memberi semangat satu dengan yang lain. Amin. Tengok teman kiri kananmu, ucapkan kata-kata berkat, bilang, "Kamu tambah cantik aja kalau dia perempuan. Kalau laki-laki, kamu tambah ganteng, awet muda." Amin, saudara. Kamu tambah diberkati Tuhan. Betul, saudara. Kamu keren gitu, saudara. Saudara, lihat, saudara, ucapan kita akan menjadi berkat, ataukah ucapan kita akan menjadi Tuhan orang lain. Dan Tuhan hari ini bilang, ayo jangan menipu diri kita sendiri dengan itu melakukan yang tidak Tuhan inginkan. Tapi kita mau melakukan kehendak Tuhan dengan membuang setiap kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Amin. Bahkan firman Tuhan juga ingatkan, saudara, aliran air, sumber mata air itu, dia tidak akan mengeluarkan dua, yaitu air asin ataupun air tawar. Tapi kalau dia mengeluarkan air tawar, dia akan tetap mengeluarkan air tawar. Amin. Sebab itu dari mulut yang satu, jangan ucapkan kata-kata berkat buat Tuhan, ucapkan pujian kepada Tuhan. Tapi ketika di rumah kita sumpah serapah, ngomongin atau menjelek-jelekin atau ngejahatin orang. Tapi hari ini kita mau bilang, buang semua kata-kata kotormu. Amin. Sekali lagi tepuk pundak kanan kiri kananmu. Aku senang duduk di sebelah kamu. Amin, saudara. Saudara, Tuhan ingetin juga ya, saudara ya. Tetapi Kolose 3 ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Amin. Supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Orang akan lihat, sungguh Yesus hidup di dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang berikutnya, yaitu apa? Tuhan mau mengenai pikiran kita membuang yang enggak benar. Efesus 4 ayat 17 mengatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pak, Bu, banyak kali kita tuh kalau diem di rumah suka mikirnya sia-sia. Coba ya, dulu saya kalau kawin sama dia lebih bahagia kali gitu, saudara. Tanya Pak Steve, Pendeta Steve, "Pak Pendeta Steve, boleh gak aku tuker tambah?" Aduh, udah nenek-nenek, udah kakek-kakek mau tuker tambah Pak Steve. Pak, Bu, ada loh satu ibu jatuh dalam sesuatu hal, dia bilang begini. Dia waktu ngobrol sama cucunya bilang, Oma tahu gak tentang Facebook?" Lalu kemudian dia bilang, "Aduh, Oma gaptek, bagaimana caranya?" "Udah deh Oma, ini aku ajarin." Lalu diajarin, saudara. Begitu diajarin, lalu kemudian Oma, nama siapa yang paling Oma kenal? Ingat, dia tulis, saudara, dicari di Facebook. Ketemulah seseorang, saudara. Lalu ketemu seseorang, mulailah
komunikasi, ngobrol-ngobrol. Akhirnya oma ini bilang kepada Pak Ibu Pendeta, Bu Pendeta, tolong aku, katanya. Kenapa Oma? Aku jatuh, katanya. Aduh Oma, kalau jalan hati-hati, nanti jatuh, gitu kan. Jangan cepet-cepet bangun dari tidur. Oma jatuh kenapa? Bukan begitu Ibu Pendeta, aku jatuh. Jatuh apa? Jatuh dalam dosa. Amin, saudara. Bu, Pak, Tuhan mau kita, yaitu menjadi anak-anak Tuhan, hidup dalam kebenaran. Lihat, gara-gara Facebook, saudara, pikirannya dia ingat waktu masa dulu, waktu masih SMP, cinta-cinta monyet gitu. Ingat gak? Oh Pak, ya kan, aduh aku senang coba jadi sama dia. Pak, Bu, Tuhan mau bilang kepada kita, ayo buang pikirannya sia-sia, amin. Buang pikirannya gak benar, buang pikirannya gak disukai Tuhan. Tapi kita mau memikirkan perkara-perkara di atas, perkara-perkara di mana Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita, perkara-perkara yang berkenan di mata Tuhan. Jangan pikirkan hal yang gak benar. Saya pernah dengar satu cerita seorang remaja atau pemuda. Dia setiap kali kalau melihat anak SMP gitu, apa yang dia lakukan? Dia bawa cutter, dia baret, dia punya pantat atau pahanya gitu, saudara. Dia terusnya pertama nggak ketangkap, kedua nggak ketangkap, tapi satu kali ketika dia baret seorang anak remaja, putri, lalu kemudian dilawan saudara, akhirnya ketangkap, digebukin saudara. Begitu ditanya, dia tanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia bilang, aku puas kamu melihat celana dalam anak orang gitu kan, anak perempuan gitu. Kenapa kamu bisa begitu? Karena setiap kali dia suka nonton blue film, saudara. Pak, Bu, hari-hari ini kejahatan semakin banyak. Ayo, dan begitu media sosial mengundang begitu banyak, memudahkan orang untuk jatuh dalam dosa. Sebab itu Tuhan ingatkan kita, ayo jangan miliki pikiran yang sia-sia. Dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita tonton, ayo jangan lakukan dosa. Amin, saudara. Kalau memang itu adalah membuat pikiranmu menjadi sesuatu yang berdosa, buang dan tinggalkan hobimu itu. Amin, Pak, Bu. Sekarang ini ada banyak, yaitu mungkin melalui TikTok, melalui media macam-macam, orang bisa melakukan hal-hal yang berdosa. Betul, saudara? Saya dengar salah satu orang gara-gara medsos melakukan hubungan seks, yaitu gara-gara kenal di medsos, lalu kemudian akhirnya kopi darah, saudara. Dan Tuhan mau bilang kepada kita, ayo berubah. Amin. Tinggalkan, buang pikiran-pikiran seperti itu. Saya kenal seorang anak, dia agak terbelakang, kebutuhan khusus. Satu kali mamanya pergi tinggalin dia sendirian, umurnya udah 20 lebih, wanita, perempuan. Lalu kemudian mamanya tuh suka nonton film Korea, saudara. Nah, nonton film Korea kan ada di acara kan dia pakai itu parabola gitu, saudara ya. Nah, satu kali dia nonton sendirian. Ternyata bintang film yang dia sukainya itu cowoknya mengkhianati ceweknya. Apa yang dia lakukan, saudara? Itu televisi. Ini anak berkebutuhan khusus, begitu nonton begitu, dia ambil itu benda yang keras, dia pukulin itu televisinya, saudara. Lihat, saudara, gara-gara begitu aja saudara nonton, akhirnya dia melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Amin. Sebab itu Tuhan mau bilang, ayo buang segala pikiran sia-sia. Tapi kita mau memikirkan perkara-perkara yang Tuhan inginkan, yaitu tentang Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia mau melakukan mujizat buat hidup kita. Amin. Lihat teman kiri kananmu bilang, hati-hati dengan pikiranmu. Amin, saudara. Jangan tipu diri sendiri. Amin. Jangan suka mikirin laki orang. Amin, Bu. Aduh, saya nggak tahu deh. Mikirin laki-laki orang, mikirin laki kita sendiri. Amin, Bu. Saya mikirin suami saya, bagaimana suami saya tambah ganteng. Betul nggak, Pak Wailin? Kalau janda, kalau dia janda, pikirinlah bagaimana pekerjaan Tuhan semakin maju. Amin. Kalau dia seorang janda, ayo pikirkanlah supaya dia dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin, saudara. Ikut terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Membesukah, mungkin mengirimkan WA, WhatsApp kepada banyak orang. Datang yuk ke tempatnya PD di Jatinegara. Wih, hebat lu, orang-orangnya cakep-cakep. Amin, saudara ya. Orangnya baik-baik,
Amin, saudara. Saudara, Tuhan mau kita memiliki pikiran yang baik. Yang berikutnya, bagaimana supaya kita tidak menipu diri sendiri? Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jangan kalau dengar firman Tuhan, Bu, itu tuh buat dia, Bu. Dia mah pikirannya jelek, Bu. Dia tuh kalau ngomong ke lakinya, ke anaknya, ke mantunya, aduh kata-kata kasar. Coba, Bu, kalau dia datang, Bu, pasti dia bertobat, Bu. Bukan buat diri kita, saudara. Betul, saudara? Banyak kali kita nuju orang lain. Saya masih kecil, saudara. Dari sekolah minggu, setiap kali sekolah minggu saya datang, firman Tuhan disampaikan, dan guru sekolah minggu saya mengaltar call, saya selalu bertobat, nangis, dan sampai hari ini banyak kali saya mungkin baca satu renungan, kemudian membacakan, karena kami bertiga ini, saudara, pagi-pagi baca renungan, ya. Sebelum makan pagi kami bertiga baca renungan. Kadang-kadang saya nangis gitu, saudara. Kadang-kadang atau mungkin malam baca Alkitab satu pasal, nangis, saudara. Sampai anak saya bilang, ini mami cengeng banget gitu, saudara, ya. Saudara, Tuhan mau kita punya hati yang lembut, hati yang mau bilang, Tuhan, aku perlu firman-Mu, aku perlu petunjuk-Mu, aku perlu bimbingan-Mu. Aku gak tahu, Tuhan, apalagi dunia semakin susah, semakin sulit. Aku perlu kekuatan-Mu, Tuhan, untuk menjalani kehidupan ini. Dan aku percaya bersama dengan Engkau, Tuhan, aku akan lihat perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ajaib buat hidupku. Mungkin orang bilang susah, tetapi karena aku adalah anak Tuhan, Engkau yang mengatakan bahwa Engkau pasti akan mencukupi kebutuhan kehidupanku. Amin. Sebab itu Tuhan mau bilang, terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut, sehingga hidupmu akan diberkati terus menerus. Amin. Jadi bilang kepada teman kiri kananmu, lu jangan tidur kalau lagi ibadah. Amin, saudara. Bangun itu yang lagi tidur tuh, aduh ngantuk-ngantuk gitu, saudara, ya kan. Pak, Bu, Tuhan ingetin kita, Pak, Bu, ya. Kalau kita baca resep masakan untuk seminggu, kita baru baca ini, misalnya masak apa? Pete campur tempe, nasi goreng misal, saudara. Kira-kira pakai sambal gitu kan, saudara. Begitu baca udah kenyang belum? Belum. Udah tahu rasanya? Belum. Tapi ketika kita praktek, kita tahu bener-bener ini sambalnya enak banget, sambal pete ikan asin. Wah, mantu lewat atau mertua lewat, gua nggak lihat, apalagi koweling sama sekali nggak lihat, betul nggak? Bener lah, Pak Wen nggak lihat, bener, saudara. Pak, Bu, perlu praktek, Pak, Bu. Begitupun ketika engkau mendapat resep dokter, suruh minum obat, mungkin kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi, saudara. Dikasih obat supaya engkau sepuh. Tapi kalau engkau cuma lihat resepnya, lalu kemudian engkau nggak lakukan apa-apa, nggak pergi ke apotek, nggak minum obat itu, maka engkau nggak akan mengalami yaitu kesembuhan yang diharapkan oleh dokter kepadamu. Amin. Jadi perlu praktek, Pak, Bu. Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan katakan kepada hidup kita. Amin. Jadi cobalah kepada teman kiri kananmu, jangan cuma dengar, tapi praktek. Amin, saudara. Yang kedua, bagaimana menjadi pelaku firman? Yang kedua yang Tuhan ajarkan buat kita, ingatlah untuk tidak bercermin saja. Pak, Bu, Tuhan mau kita gak cuma cermin doang. Maaf, suami saya ini ketika dia deketin saya kan selalu bilang, saya ini mantan pacarnya yang keempat. Buta boleh, tapi pacaran berapa kali? Coba Pak Steve, Bapak Pendeta Steve udah berapa kali Pak Steve? Yang pertama dan yang terakhir gitu kan Pak Steve, ya. Ngeri jawabnya. Gak dikasih jajan, gak dikasih makan gitu ya, saudara. Pak, Bu, ya suami saya ini walaupun buta, tapi pacaran 4 kali, Pak, Bu. Kebetannya gitu kan, rayuannya gombal gitu kan, saudara, ya. Pak, Bu, ketika dia mendekati saya waktu itu adalah sekretaris country manager, saya bekerja di Buyers Consolidator, yaitu perusahaan yang mengkonsolidasi kargo untuk ekspor ataupun import ke luar negeri, ya. Lalu kemudian ketika dia ditanya sama teman-temannya dan teman-temannya tahu dia deketin saya, apa yang teman-temannya bilang? Ling, lu tuh mau deketin Hana, ngaca dong, gitu kan, saudara. Ngaca, bercermin lo, katanya dia bilang gitu.
Maksudnya kan seperti apa, puguk merindukan bulan gitu kan saudara ya. Tapi apa dia bilang saudara? Dia percaya, dia bilang begini, sejak gua buta, gua gak pernah ngaca. Betul gak saudara? Ngaca susah, itu benda mati. Tapi kalau firman Tuhan, baik engkau orang buta maupun orang melek, pasti engkau bisa berkaca. Amin saudara? Gak ada alasan saya gak bisa berkaca. Tapi Tuhan mau ingatkan hari ini bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan. Ingat, bukan hanya cuma ngaca doang, cuma kan saja bercermin doang. Tapi Tuhan mau engkau melakukan kehendak Tuhan. Lihat, Yakobus 1 ayat 23 dan 24 bilang begini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kalau orang cuma bercermin doang, yaitu kalau, saya mau katakan lagi, bercermin doang, lalu kemudian mungkin ada kotoran, lalu kemudian dia tinggalin aja, itu cuma bercermin doang saudara. Tapi ketika kita bercermin ada kotoran di muka kita, kita pastilah bersih, betul saudara? Pak, Bu, cermin ini ternyata seperti yang kita punya itu muncul pada tahun 1835 oleh Justus von Liebig, seorang Jerman. Tetapi orang sudah memakai cermin itu dari batu sejak 6.000 tahun yang lalu ya, sebelum Masehi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata firman Tuhan ini hebat dan luar biasa loh Pak, Bu. Amsal 27 ayat 19 mengatakan seperti air mencerminkan wajah. Artinya dulu mungkin belum ada bagaimana bisa bercermin, tapi firman Tuhan udah bilang manusia pertama itu bercermin melalui apa? Air, saudara. Tuhan mau ingatin kita, firman Tuhan ini adalah kebenaran, dan firman Tuhan ini adalah merupakan cermin buat kita yang akan membimbing kita ketika ada sesuatu yang kotor, ketika ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan kita seharusnya bukan hanya bercermin saja, cuma ngaca doang dengan firman Tuhan, tapi kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara lihat, bercermin bukan untuk mengabaikan atau melupakan, tapi memperbaikinya. Yaitu dikatakan jika cermin adalah benda mati, firman Tuhan adalah hidup, karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Contoh ya, contoh di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita membaca firman Allah, ini artinya apa? Kita bercermin bagaimana pribadi Yesus yang sabar, pribadi Yesus yang kuat menanggung cercaan, pribadi Yesus yang tetap mengasihi meskipun orang-orang menjahati. Kalau mungkin di hatimu ada kebencian kepada suamimu, kebencian kepada istrimu, tapi hari ini Tuhan mau bilang, buang semua kebencian itu. Amin saudara. Sebab ketika engkau membuangnya, engkau ingat Yesus sudah menanggung banyak kesusahan, kesedihan, bahkan dicercah, dimaki, dijahati. Tapi dia bilang, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin saudara. Tuhan mau kita terus-menerus bercermin dan melakukan, membersihkan diri kita dengan firman Tuhan. Yang kedua, melihat, yaitu bercermin melihat bagian yang tidak dapat dilihat oleh diri kita. Coba Pak, Bu, bisa nggak Bapak Ibu lihat hidungnya sendiri? Hidungnya gede, hidungnya kecil, hidungnya besar, hidungnya mancung, hidungnya pesek, itu kita nggak bisa lihat, betul Bapak Ibu? Tapi kita perlu cermin. Dan hidup kita pun perlu firman Tuhan yang akan membimbing kita, mencermini hidup kita. Apakah ada banyak kesalahan, ada banyak hal-hal yang tidak benar, ada banyak dosa, sehingga firman Tuhan itu akan membimbing kita untuk melakukan yang benar, saudara. Ketika kita mudah jatuh dalam tipuan iblis yang membuat kita tidak puas dengan hidup ini. Contohnya, Filipi 4 ayat 11 mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Pak, Bu, Tuhan mau kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau anak kasih cuma 1 juta sebulan, cukupkan diri dengan 1 juta. Jangan mentang-mentang anak udah kasih 1 juta, ada kartu kredit nih, apa-apa gosok atau gesek. Betul nggak Bapak Ibu? Belanja gesek sini, gesek sana, nggak tahu-taunya akhir bulan gosok kepala. Betul nggak saudara? Bingung bayarnya. Betul Pak, Bu?
Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Tuh, ngajarin kan, diajarin kan? Mari saudara, cukupkan diri dengan apa yang ada. Coba, mampunya cuma makan di kaki 5, tapi kepengennya selalu di bintang 5 di hotel-hotel. Bisa nggak Pak Bu? Wah, caranya bagaimana kalau bisa? Yaitu gesek akhirnya atau pinjol, dikejar-kejar tukang ojol gitu kan saudara ya. Saya sama suami kami belajar mencukupkan diri. Ketika kami kumpulin duit sedikit demi sedikit, kami itu punya berkat itu cuma ngumpulin uang sedikit demi sedikit. Karena dari dulu Tuhan ngajarin kami untuk kami nabung atau kami kumpulin sedikit demi sedikit. Sebab kekayaan yang mendapatkan dari dengan cepat itu akan keluar cepat juga gitu kan saudara. Jadi ini nabung kecil-kecil. Kumpulah duit cuma 85 juta. Kebelinya mobil yaitu Karimun. Orang bilang, kok Karimun kecil jelek. Kadang-kadang kan kalau hujan banjir itu Karimun kamu gak berani keluar, takut jadi kari ayam, kata gitu mas saudara kan. Tapi apa yang kami lakukan? Kami mampunya cuma Karimun, nggak apa-apa gitu. Amin saudara. Orang mungkin bilang ngejekin kita, tapi satu hal, kami mau mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena kalau kami mungkin ngutang atau kredit, akhirnya yaitu remnya atau gasnya selalu dit mulu, betul nggak saudara? Tapi kan kalau kami lunas, puji Tuhan, apapun yang terjadi, aku tahu aku adalah orang yang mencukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Saya cerita, Hawa, dia tinggal di Taman Eden yang sangat indah, begitu luar biasa. Dia mau makan buah apa aja boleh, buah duren, buah nangka, buah kesemek, buah delima, buah apa aja boleh. Tetapi Hawa dia tidak mencukupkan dengan buah dalam taman yang diizinkan Allah. Apa yang dilakukan oleh Hawa? Ketika firman Tuhan katakan Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat buah-buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa perempuan itu yaitu Hawa melihat betapa enak dan segar kelihatannya buah itu, pengetahuan baik itu buah pengetahuan baik dan jahat. Lagi pula buah itu akan menjadikan dia sangat bijaksana. Dan maka ia pun tertarik lalu memetik buah itu dan memakannya sebagian. Lihat, dia melihat terus. Artinya melihat di sini dalam bahasa Inggris to cause, to look intently. Jadi terus menerus dilihatin, to observe, diperhatiin terus menerus. Pak, Bu, ketika engkau mungkin enggak lagi ke Mangga 2, enggak lagi ke Tanah Abang, tapi kalau misalnya yaitu medsosmu, Shopee gitu kan saudara kan. Wah, diinget, gue mau beli ini, selalu muncul gitu saudara. Selalu kebayang, kalau gue pakai itu bagus kali ya. Aduh, kalau aku punya itu, aduh enak kali ya. Pak, Bu, itu yang menantang hidupmu. Apakah sekarang ini banyak kan misalnya kayak untuk pijit lu, pijit badan gitu. Harganya 40 juta. Harganya ujubilah menjalik, betul gak Pak Bu ya? Itu harga untuk pijit-pijit kaki 20 juta gitu kan saudara. Mama nih sakit, kalau mama pakai itu bisa sembuh. Kemarin mama coba, enak lu nak. Anaknya bilang, mama entarlah dulu ma, ini lagi susah. Kita gak mau dengar. Saudara, kalau memang kita gak bisa kebeli pijit-pijitan seperti itu, pijitlah pakai tanganmu, dipukul-pukulin gitu kan saudara kakinya, supaya tetap bisa sehat gitu kan saudara. Pak, Tuhan mau bilang, ayo cukupkanlah diri. Hawa gak puas dengan apa yang dia miliki, sehingga dia jatuh dalam dosa. Sebab itu apa yang ada pada kita, cukupkanlah itu semua sehingga hidupmu diberkati. Tengok teman kiri kananmu, bilang, kamu pasti orang yang diberkati Tuhan. Bilang pada dia, amin. Yang ketiga, yang terakhir, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, bagaimana menjadi pelaku firman. Yaitu Tuhan mau ingatkan kita, yaitu ingatlah ada berkat bagi pelaku firman. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, ada berkat buat hidupmu. Amin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi apa saudara? Sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau engkau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan dalam hidupmu, apa yang firman Tuhan katakan, engkau akan berbahagia
dalam terjemahan bahasa Indonesia mengatakan bahwa orang itu akan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukannya. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara menjadi orang bahagia? Lakukan perintah Tuhan. Sebab ketika engkau melakukannya, maka engkau akan diberkati dan engkau akan berbahagia. Contoh paling gampang, berkat yang didapat ketika engkau melakukan firman Tuhan. Salah satu contohnya tentang hidup sehat. Firman Tuhan Efesus 4 ayat 31 mengatakan apa? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kenapa sih salah contohnya kemarahan itu harus dibuang, saudara? Karena ternyata penelitian mengatakan marah 5 menit, imun kita turun 6 jam. Coba saudara, marah 5 menit nih, engkau imunnya turun 6 jam, saudara. Dan kalau engkau simpan kepahitan, American Medical Association AMA mengatakan kepahitan merupakan 70% penyebab munculnya yaitu tumor, Pak Bu. Saya tidak katakan 100% orang kena kanker atau kena tumor itu gara-gara yaitu kemarahan atau kepahitan. Tetapi AMA mengatakan orang yang simpan kepahitan dari marah, benci, kepahitan, dendam, lalu kemudian itu akan memicu penyebabnya jadi tumor. Bukan hanya itu saja, kepahitan merupakan 70% juga penyebab munculnya yaitu kanker, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tubuh kita akan, kalau kita berbahagia selalu, sukacita, akan keluar yang namanya hormon endorfin, bukan kortisol. Endorfin itu lebih kuat, lebih bagus daripada yaitu seperti ganja atau narkotik, saudara. Lihat, Tuhan udah tahu persis. Kalau kau simpan kepahitan, simpan kebencian, simpan kemarahan, itu bisa menjadi yaitu hormon kortisol yang keluar dalam tubuhmu yang akan memicu keluar sel-sel kanker, Bapak Ibu. 70% mengatakan demikian. Maka saya renungkan, saya ingat bapak saya namanya Li Keng Seng, Pak Bu. Mama saya namanya Jo Encil. Dia orang Tangerang, Ciben, Cina Beken, saudara. Laki-lakinya suka ngibing, suka nyokek, suka judi, suka mabok gitu, saudara ya. Maklum saudara ya, apalagi dia belum kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya ingat masih saya kecil, kami anaknya itu 7 orang, anaknya 7. Rumahnya cuma 3x11. Itu pun ya itu apa saudara, rumahnya cuma dari bilik. Bapak saya cuma supir mikrolet, operet dulunya. Emak saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis karena nggak sekolah. Dulu kan susah sekolah gitu saudara. Tapi apa yang terjadi? Rumah tangga itu selalu diwarnai dengan kemarahan, berantem, lalu kemudian nggak jarang tuh nggak jarang kalau itu piring terbang. Satu kali mama saya dilempar yaitu teko, saudara. Teko ceret tuh kalau kita dulu masak air kan pakai teko ceret gitu saudara ya. Lalu kemudian dilempar ke mama saya, kena nih ininya, kemudian berdarah. Dia bilang apa? Seng, 7 tanjakan, 9 tikungan, yaitu pokoknya 10 turunan. Gua nggak, kalau mati pun gua nggak bakal lupa apa yang lu lakukan. Ini saudara ya, benar-benar supir mikrolet dia saudara ya, atau supir truk gitu saudara ya. Dia nggak lupa dengan apa yang dilakukan oleh suaminya, sehingga menimbulkan apa? Mama saya, dia meninggal karena dia kena kanker rahim. Pak Bu, kepahitan yang disimpan, dia nggak bisa melupakan, nggak bisa mengampuni. Lihat, Tuhan tahu persis. Kalau engkau nggak melakukan perintah Tuhan, engkau simpan kepahitan, simpan kebencian, itu akan merugikan kesehatanmu. Sebab itu Tuhan bilang, buang segala kemarahan, buang segala kebencianmu, buang segala dendam, kata-kata kotor. Tapi kita mau hidup dalam keadaan sehat. Amin. Jadi bilang kepada teman kiri kananmu, ampuni orang itu. Amin. Minta Tuhan, rawat hatiku. Tuhan sembuhkan hatiku Tuhan, sehingga hatiku tidak akan lagi penuh dengan kepahitan, tapi hatiku penuh dengan sukacita.
Dan bahkan ketahuilah saudara, ketika engkau simpan dendam, itu akan memicu yaitu penuaan dini. Pak, Bu, kalau engkau suka benci terus, mukamu cemberut terus, betul? Otot-ototnya yaitu lebih banyak kerja ketika engkau marah, betul saudara? Tapi kalau engkau selalu bersuka cita, bukankah firman Tuhan Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah yang manjur, saudara. Lihat, hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Tuhan mau hatimu selalu bergembira. Bahkan dikatakan bahasa Indonesia sehari-hari, katakan hati yang gembira menyehatkan badan, saudara. Pak, Bu, menyehatkan badan. Bukan hanya itu saja, Alkitab yang terbuka mengatakan hati yang bersuka cita adalah obat yang baik. Pak, Bu, Tuhan mau bilang hati kita harus bergembira, hati kita harus bersuka cita, hati kita selalu menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga hidupmu ada dalam keadaan sehat. Amin. Kalau selama ini hatimu kalau nggak dapat duit marah-marah, hari ini berubah. Aku mau bersuka cita Tuhan, amin. Apapun yang terjadi, punya duit nggak punya duit, aku mau bersuka cita, amin. Tuhan mungkin makan nasi dengan garam, nasi dengan ikan asin, aku akan tetap bersuka cita, saudara. Sehingga hidupmu akan diberkati Tuhan. Apalagi Tuhan, kalau aku makan nasi sama ayam, bahkan juga dengan sayur asam, enak banget Tuhan. Aku akan bersuka cita, saudara. Lihat, firman Tuhan ketika engkau melakukannya ada berkat tersendiri. Engkau akan diberkati Tuhan, bahkan engkau akan berbahagia. Dan berikutnya, berkat yang didapat, engkau akan berhasil dan beruntung. Lihat, Yosua 1 ayat 8 mengatakan, yuk kita baca 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara mau berhasil, saudara mau beruntung, lakukan perintah Tuhan, lakukan apa yang Tuhan katakan, hidupmu akan diberkati Tuhan. Pak, Bu, tadi saya udah cerita bahwa bapak saya bukan orang kaya. Bapak saya cuma supir oplet, dulu sopir truk jadi oplet, saudara. Anak 7, kami rumah itu pendek banget dan cuma 3x11, saudara. Jadi kita tidur dengan ranjang besi, lalu ada ranjang susun. Jadi 4-4 spesial denci, saudara. Bahkan saya nggak punya masa depan. Kenapa? Ketika saya bilang sama bapak saya bilang, Pak, Wi mau kuliah Pak, di OTC bayarannya Rp225.000, uang pangkal Rp250.000. Papa bilang, sono kuliah, Papa nggak punya duit. Pak, Bu, secara manusia hati saya mungkin hancur. Saya pikir, aduh nggak ada bakalan masa depan. Tapi ketahuilah, firman Tuhan yang memimpin saya, firman Tuhan yang membimbing saya, yang mengajari saya. Saya dipimpin oleh firman Tuhan sehingga hidup saya mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Saya ingat, saudara, ketika saya bekerja di salah satu perusahaan di lautan luas, chemical company, saudara, di pintu besar selatan. Itu kalau itu pertama kali saya bekerja, saudara, di perusahaan. Itu teman-temannya kalau misalnya malam minggu dapat gajian, main bowling, saudara, ke Ancol, minum es krim, gitu kan, saudara ya. Saudara, pokoknya habis bulan, habis duit, saudara. Tuh saya ingat firman Tuhan ngajarin saya, Hana, kalau kamu begini melulu, kamu tidak akan pernah punya apa-apa. Habis gajian, habis duit. Lalu Tuhan ingetin dari mana? Yaitu dari tentang Yusuf, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Kamu 7 tahun maksudnya apa? Masa mudamu engkau bisa bekerja keras, engkau bisa melakukan sesuatu hal. Tetapi kalau nanti satu kali kelak engkau nggak bekerja dan semuanya habis, maka engkau nggak punya apa-apa. Apa yang terjadi, saudara? Saya berubah, saudara. Saya belajar nabung seperti Yusuf. Dia menabung. Dan waktu itu tahun 98 itu sebelum 98, saudara, itu dolar cuma 2.100, 2.300, saudara. Ketika tahun 98 terjadi kerusuhan, itu dolar menjadi 15.000, saudara. Saya kaget, duit saya jadi banyak gitu, saudara. Lihat, gara-gara apa? Firman Tuhan yang ngajarin saya, saudara. Tuhan yang ngajari bimbing saya. Bapak saya nggak ngerti itu tentang dolar. Bapak saya nggak ngerti tentang ekonomi. Ibu saya apalagi, dia nggak berpendidikan, nggak sekolah.
Tapi ketahuilah Allah mengasihimu, Allah mencintaimu, dan Allah mau engkau menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita, ayo ketahuilah, lakukanlah berita Tuhan. Ingatlah untuk tidak menipu dirimu sendiri. Ingatlah untuk tidak cuma bercermin saja, cuma baca firman saja. Tapi ingatlah juga ada berkat bagi pelaku firman Tuhan. Saudara mau diberkati? Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu lagu, tiada yang seperti Engkau.